masyarakat Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar. Nyarinya di golok. Golok yo, gitu ya. Gerak. Dari Iya mah tukang kalapa ya, tukang kalapa, rek dagang kalapa ya. Tukang kalapa, tukang dagang ayam ya, rek jualan kalapa di pasar. Oh iya dak ya, singa muslim ya, jenderal Islam, singa podium. Singa pasar loakan ya, mau pedang, ngacung-ngacung pedang tah. Boy, oh taksir. Tak mubayir, tak gobier. Tuh, awas ta. ngamuk aja ulah ngamuk. Mabok ya masih gana, mabok. Iya. Mabok potas, mabok potas. Ada lagi nih kejadian lucu. Orang yang ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi. Saya lihat di video ini Bahar Smith nih sedang action, sedang pamer pedang, ceramah di satu daerah, kayak sedang ceramah di tengah-tengah orang yang sedang perang. Bah ini di Indonesia, ini tidak mendidik sekali nih ceramah yang seperti ini. Yang saya tahu, yang namanya ulama, mubalik, kiai, ceramah itu bukan bawa pedang, kecuali kalau di medan perang. Ceramahnya ulama, kiai, santri itu yang dibawa itu tasbih, nih kayak gini nih, tasbih itu baru tuh nyambung, ada relevansinya itu. Kalau ngakunya ulama, kiai, apalagi ngaku zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi ceramahnya bawa pedang, udah ketahuan banget itu. Kita bisa menilai siapa dia sesungguhnya. Nah, ceramah itu yang diharuskan dalam etika ceramah, ilmu dakwah itu menjelaskan untaian-untaian ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat sehingga mengerti, yang tidak tahu menjadi tahu, yang hatinya keras menjadi lunak, yang hatinya begitu nafsu menjadi begitu Allah, yang merasa suci sendiri merasa dia merasa hina di sisi Allah dan manusia. Seharusnya seperti itu kalau kiai, ya. Ini sekarang udah mulai orang tuh berlebihan sekali. Pedang sudah dijadikan alat, katanya alat dakwah. Itu bukan alat dakwah ya, perlu diketahui. Ini saya punya pedang nih. Oh, punya pedang saya tuh, ya. Tuh pedang tuh. Oh. La fata il ali la syaifa ila zulfiqar. Oh. Tapi bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk nakut-nakuti, bukan untuk ngebentak-bentak, nakuti-nakuti umaro yang dia tidak sukai, bukan untuk memprovokasi rakyat agar melawan umaro, bukan begitu. Itu namanya orang yang tidak paham tentang esensi umaro dan rakyatnya. Jadi menurut saya orang seperti Bahar ini sangat tidak pantas disebut ulama atau kiai, apalagi ngaku zuriat Nabi, ya, sangat tidak pantas. Ini mestinya orang seperti ini kalau mau bawa pedang itu menurut saya pantasnya ke pasar jualan ayam atau jualan kelapa, bawa pedang, bawa golok. Ini cocok nih. Nah, apalagi kalau dia ngaku cucu Nabi. Ini zuriat Rasulullah Muhammad SAW, gelarnya itu bukan Habib, tapi Sayyid dan Syarif. Perempuannya Sayyidah, ya. Perempuannya lagi Syarifah. Itu baru gelar zuriat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib itu bukan gelar zuriat Rasulullah.
Habib itu gelar keturunan Alawi bin Ubaidillah, yang nasabnya tidak terkonfirmasi ke Sayyid Ahmad Muhajir, alias bukan dzurriyyat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena oknum Habib ini, para Ba'alawi ini tidak bisa membuktikan sahihun nasabnya secara ilmiah, secara kitabiah, kitab sejarah nggak ada, tes DNA nggak mau. Padahal dulu Rizik Syihab koar-koar mengatakan barang siapa orang yang ngaku Habib maka harus perlihatkan silsilah nasabnya, setelah itu harus tes DNA, ketahuan tuh Habib palsu atau bukan. Nah, dia yang ngomong tapi dia yang tidak mau tes DNA, dia yang tidak nyuruh si Bahar juga tes DNA, pada nggak mau. Ini apa-apaan? Pantas disebut ulama, nyuruh tapi nggak dikerjakan. Apa kata Al-Quran? Nyuruh tapi tidak dikerjakan, tahu tapi tidak dilakukan. Apa tuh hukumnya? Malah rubah tuh. Ya, tes DNA dulu diperintahkan oleh si Rizik, terus ini diharamkan oleh menantunya. Kan kacau itu. Ini sangat jelas sekali, sangat kentara sekali mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, ya, mana murni, mana palsu. Mestinya orang seperti Bahar Smith ini tahu diri posisinya sebagai apa, ya, situasi dan kondisinya seperti apa. Ini tidak layak, tidak pantas di zaman sekarang, di era damai, ceramah bawa pedang. Ini tidak mendidik sekali. Jelas ini menurut saya ini memprovokasi, membangkitkan amarah, membangkitkan nafsu-nafsu yang pemarah, sumbu pendek. Ini untuk nanti membenci Umaro. Ini sangat tidak pantas. Mestinya aparatur pemerintah segera menangkap Bahar Smith. Jangan membiarkan, jangan didik rakyat Indonesia dengan arogansi, dengan radikal. Ya, kalau seorang penceramah ini bawa pedang, ini sudah membuktikan bahwa arogansinya ini dominan sekali. Bukan ciri bukti seorang ulama, seorang alim. Ya, bukan. Apalagi kalau dalam keilmuan pembacaan kitabnya juga, Bahar Smith itu yang saya tahu itu belepotan. Ya, seperti saya juga belepotan. Bacanya dari kiri ke kanan. Ya, kalau saya walaupun belepotan, bacanya dari kanan ke kiri. Walaupun nggak bener, nggak bisa. Ini udah belepotan, bacanya dari kiri ke kanan. Kan lucu. Masa ini disebut kiai ulama? Aneh, ya. Tegaskan oleh saya, Habib itu bukan gelar keturunan Rasulullah Muhammad SAW, tapi gelar keturunan Alawi bin Ubaidillah yang tidak terkonfirmasi ke Sayyid Ahmad Muhajir, alias bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Dan gelar keturunan Rasulullah Muhammad SAW laki-laki Sayyid, ini lazim dari keturunan Sayyidina Husain, dan Syarif laki-laki dari keturunan Sayyidina Hasan. Kalau perempuannya Sayyidah, perempuannya Syarifah, jadi bukan Habib. Jadi kalau ada orang pakai Habib, berarti itu ciri bukti dia bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Itu dalilnya. Ya, dalil. Jadi Habib itu menjadi dalil bahwa dia bukan gelar keturunan Rasulullah SAW. Dia berarti dia bukan Rasul, tapi orang Yaman, leluhurnya Yaman, keturunan Alawi bin Ubaidillah. Ya, kalau Sayyid Syarif itu keturunan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa gelar Habib itu menjadi dalil bahwa orang tersebut bukan dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, tapi keturunan dari Alawi bin Ubaidillah. Kalau ada Habib pakai Sayyid, tidak mau tes DNA, ada Habib pakai Syarif, tidak mau tes DNA, maka itu namanya ngaku-ngaku cucu Nabi.
itu harus ditindak, harus diberi sanksi. Sebagai apa? Bukti bahwa kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang sering dikeluarkan sama Rizik Syihab. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita-kita nih rakyat Indonesia, khususnya para keturunan dari Wali Songo, para perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, sedang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu sedang memberantas, menghapuskan oknum-oknum yang ngaku dzurriyyat Nabi, tapi tidak bisa membuktikan itu amar ma'ruf. Nah, sedang nahi mungkar untuk mencegah mereka mendoktrin rakyat Indonesia dan umat Islam agar mempercayai mereka sebagai dzurriyyatun Nabi. Nah, sehingga banyak orang tertipu, bohong, dibohongi, sehingga banyak orang yang menjadi dungu. Ya, bahkan banyak oknum-oknum kiai yang ahli kitab, baca kitab tapi menjadi dungu karena tidak paham sejarah. Nah, dan jangan sampai ada oknum Habib yang bukan dzurriyyat Nabi, yang bukan dzurriyyat Rasul, itu memalsukan kuburan, memalsukan nasab, membelokkan nasab. Itulah amar ma'ruf nahi mungkarnya para perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, Laskar 9 Wali Allah. Sabilillah itu singkatan 9 Wali Allah, Laskar 9 Wali Allah, artinya Wali Songo. Nah, itu visi misinya dari perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, penguatan NKRI, menguatkan NU, mempersatukan rakyat Indonesia, menegakkan persatuan-kesatuan Indonesia, menjaga merah putih, ya, mempersatukan seluruh suku-suku, khususnya suku-suku, kiai-kiai, ulama-ulama pribumi Nusantara, dari oknum-oknum atau klan-klan yang ngaku dzurriyyatun Nabi, tapi bohong, dusta, bullshit, nonsen. Ya, demikian nih, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Hati-hati, hati-hati.